Oke, dalam chapter dan anime dari One Piece terkenal karena punya plot cerita yang sangat menarik dan mengagumkan. Dengan ratusan karakter unik di dalamnya, rasanya belum lengkap jika kita belum membahas beberapa misteri yang menarik dalam cerita One Piece kali ini. So relax, kita akan membahas mengenai misteri One Piece yang paling menarik. Tapi sekarang kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai misteri-misteri One Piece yang paling menarik dalam bagian part 1. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, misteri pertama adalah hubungan Yasop dengan Vista. Nah, statusnya sebagai sniper yang hebat, tentu saja kekuatan Yasop ini bisa dibilang cukup menakjubkan. Wajar rasanya biar dia itu sangat kuat karena sampai saat ini Yasop sudah menjadi bagian dari kru bajak laut rambut merah Sang selama hampir kurang lebih 20 tahunan. Ketika Luffy masih sangat belia, Yasop sudah dikenal dengan julukan sniper yang sangat andal. Pada saat bertemu dengan Luffy saat itu, Yasop pernah menembakkan apel dan ketika mengenainya, Luffy sangat terkagum-kagum waktu itu. Nah, kemudian dengan entengnya Yasop menjelaskan bahwa ia mampu melakukan hal yang lebih gila lagi, yaitu melakukan tembakan pada antena semut dengan jarak 30 meter atau 100 kaki. Wah, itu keren banget sih. Nah, tentu saja klaim Yasop ini bukan bualan semata. Demi mengingat sehebat apa Yasop sendiri, ketika dia menembakkan antena semut itu, dia dapat melakukannya tanpa merusak bagian tubuh lain dari semut tersebut, dan itu secara akurat. Nah, sampai saat ini banyak yang mengatakan bahwa Yasop sendiri memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan Van Augur. Nah, mungkin ada yang penasaran kan, kenapa Yasop bisa tepat sasaran? Nah, ini tentu saja karena Yasop ini mempunyai haki yang bisa memprediksi pergerakan musuh sehingga tembakannya itu bisa sangat tepat pada sasaran. Nah, meskipun tidak banyak yang bisa diceritakan darinya saat ini, ada satu misteri yang menyelimuti Yasop sendiri. Misteri itu adalah tentang masa lalunya dengan Vista. Di akhir perang Marineford dahulu, mereka berdua itu dipertemukan dan keduanya itu saling bertatapan. Tidak hanya sekedar tatapan biasa, keduanya itu saling berpandangan karena menyiratkan sesuatu. Nah, dari kejadian ini bisa kita lihat di dalam versi chapter atau bahkan di animenya. Namun di versi anime sajalah yang menampilkan kejadian ini bahkan lebih jelas lagi. Banyak fans One Piece yang berspekulasi mengenai hal ini, bahwa keduanya memiliki masa lalu yang tidak mengenakan dan belum terselesaikan sampai saat ini. Nah, khususnya setelah buku data One Piece Blue Deep menyebutkan bahwa benar terjadi sesuatu di antara mereka di masa lalu. Kita penasaran nih, mudah-mudahan kita berharap Vista sendiri tidak dibunuh oleh Weevil ya, sehingga mereka masih bisa menyelesaikan urusan mereka ke depannya secara pribadi. Nah, misteri kedua adalah harta karun Kapten John. Pada saat One Piece chapter 957 yang lalu itu, Oda Sensei telah memberikan informasi yang cukup penting, diantaranya adalah harga buronan dari Goldie Roger, Whitebeard, serta para Yonko sendiri. Tidak hanya itu, Shingoku juga bercerita tentang sosok yang pernah menjadi kru bajak laut legendaris Rock. Nah, sang pemimpin bajak laut Rock, yaitu Rock Disebek ini, memiliki anggota yang sudah memiliki nama yang besar. Di antaranya adalah Kaido, Charlotte Linlin alias Big Mom, Shirohige, Shiki the Golden Lion, dan tentunya adalah Kapten John. Dari semua krunya, seperti yang paling asing bagi kita adalah Kapten John sendiri. Nah, usut punya usut nih, harta karun dari Kapten John ini sangatlah terkenal. Nah, karena terkenalnya, bagi ini sampai beberapa kali sempat menyebutkan karena dia sangat tertarik pada harta karun yang legendaris itu, bagi rela mencarinya di tiap pulau yang Kapten John lewati. Nah, malangnya bagi itu harus mendekam di Impel Down pada saat itu ketika menggali di pulau yang jadi markas angkatan laut. Nah, di sini kita akan membahas masa lalu Kapten John sendiri berdasarkan SBS One Piece volume 49 yang dijelaskan Oda Sensei waktu itu. Sebenarnya secara tidak sadar kita sudah diperlihatkan sosok dari Kapten John sendiri yang sudah menjadi zombie. Nah, mengapa demikian? Karena sebenarnya nih, ia sudah mati dan secara tidak sengaja Gecko Moria menemukan mayatnya itu. Nah, pertanyaan ini diperkuat para fans beberapa kali melihat nama Kapten John di dalam tiap chapternya, yang kemudian menjadi penasaran dan bertanya kepada Oda Sensei bahwa bagaimana sosoknya tersebut. Dan ternyata semua ini benar. Oda Sensei itu menjawab bahwa yang ada di trailer bug dahulu memanglah Kapten John. Tubuhnya yang berlubang adalah akibat luka tusukan dari pedang yang telah membunuhnya itu. Dan naasnya, luka itu terbuat dari tusukan dari anak buahnya sendiri yang ingin menyembunyikan harta karunnya itu. Dan ketika Kapten John tewas, lokasi harta karun itu menjadi sangat legenda.
Dan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Kapten John sendiri mati karena dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Beberapa spekulasi pun bermunculan dan menurut para fans sepertinya Kapten John adalah orang yang pelit dan tidak pernah berbagi harta dengan anak buahnya sendiri. Lalu muncul pertanyaan nih, apakah Kapten John merupakan petarung yang sangat kuat? Bisa saja ya, bisa saja tidak. Tapi di sini kemungkinan besar tidak sih. Karena jika Kapten John memang sekuat itu, ia tidak akan bisa dibunuh oleh bawahannya sendiri. Dan pastinya ia juga akan menjadi zombie commander layaknya sang samurai Ryuma. Dan hingga saat ini tidak seorang pun yang tahu di mana harta karun Kapten John itu disimpan. Oke, misteri ketiga adalah tentang Florian Triangle. Nah, Florian Triangle merupakan lautan yang harus dilewati oleh siapapun yang bertujuan ke Pulau Manusia Ikan melalui jalur Water 7. Lautan ini ditutupi oleh kabut yang sangat tebal sehingga tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari sekalipun. Banyaknya kapal yang hilang di lautan ini dikarenakan cuaca dan kegelapannya, dan menurut Kokoro, banyak kapal yang ditemukan berlayar tanpa seorang pun di atas kapalnya itu, dan juga dikatakan bahwa ada banyak kapal berhantu dengan orang mati yang berlayar di lautan tersebut. Nah, rumor yang diyakini menjadi penyebab hal tersebut sebenarnya adalah keberadaan suatu makhluk raksasa yang ukurannya itu lebih besar, bahkan sampai melebihi Thriller Bark, kapal bajak laut Gecko Moria yang merupakan kapal terbesar saat ini. Nah, sampai saat ini kebenaran dan fakta mengenai makhluk tersebut masih belum diketahui. Berbagai teori dan spekulasi menarik mengenai makhluk ini pun bermunculan, dan salah satunya menyebutkan bahwa makhluk tersebut adalah Umibozu. Nah, Umibozu sendiri merupakan sosok mitologi Jepang yang hidup di laut dan menyerang kapal-kapal yang melewatinya itu. Tidak hanya sampai di situ nih, Oda Sensei sepertinya mengangkat Florian Triangle ini berdasarkan para legenda tentang segitiga Bermuda dengan hilangnya pesawat dan kapal secara misterius itu. Nah, cerita One Piece memang semenarik ini karena ceritanya itu dihubungkan dengan sesuatu yang relatable dengan yang ada di kehidupan manusia. Nah, kita tahu nih, kemudian dalam perjalanan bajak laut sendiri, topi jerami itu menuju Pulau Gyojin. Saat itu mereka masuk ke dalam area segitiga yang kita sebut saat ini. Mereka menemukan fakta bahwa Gecko Moria memanfaatkannya sebagai perangkap untuk korban yang akan dibuatnya sebagai tentara zombinya itu. So, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai misteri One Piece yang paling menarik menurut versi kita. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.